Yo, what's up gengs? Di video spesial kali ini, gue bakal ngajak kalian buat ikutan trip seru yang namanya Seichi Junrei. Buat yang belum tahu, ini tuh istilah Jepang buat ziarah atau napaktilas ke lokasi nyata yang dipakai sebagai latar tempat di dalam anime atau game. Nah, tujuan ziarah kita kali ini adalah lokasi dunia nyata dari anime visual novel legendaris buatan Ki, yaitu Summer Pockets. Sekarang, rombongan di video ini lagi ada di perjalanan nyebrang laut menuju Pulau Naoshima, atau kalau di animenya dikenal sebagai Pulau Torishirojima. Coba deh perhatiin kapal feri yang mereka naikin. Jangan salah, desain kapal gede ini emang beneran dipakai di dalam game dan animenya loh. Jadi baru berangkat aja, mereka sebenarnya udah dapat satu spot checkpoint. Keren kan detailnya? Begitu kapal sandar, si abangnya langsung mode serius nih. Dia kayaknya udah hafal mati sama map Summer Pocket. Lihat tuh, dia langsung nyiapin kamera DJI Pocket 3-nya buat ngepasin angle. Tujuannya, biar transisi videonya bisa mulus banget pas disandingin sama scene pelabuhan di animenya. Emang totalitas banget sih effortnya. Keluar dari pelabuhan, sebenarnya di sana ada rental mobil yang full stiker waifu Summer Pockets. Tapi sayang seribu sayang, tempatnya lagi tutup. Ya udah dah, daripada kaki gempor, akhirnya mereka sewa sepeda listrik buat nyari lokasi selanjutnya. Tujuan mereka sekarang adalah toko kelontong legendaris tempat si Ao biasanya jaga toko. Tapi, aduh, ternyata agak zonk guys. Toko ikonik itu udah tutup permanen dan udah gak jualan lagi. Untungnya bangunannya masih berdiri kokoh di sana, jadi vibes aslinya masih kerasa. Dan respect banget buat pemiliknya, meskipun tokonya udah tutup dan dalamnya kosong, mereka tetap majang etalase kaca di depan yang isinya merchandise dan lukisan karakter Summer Pockets. Jadi semacam monumen kenangan gitu, buat para fans yang jauh-jauh datang. Lanjut goes, mereka masuk ke jalan pedesaan yang adem banget. Akhirnya nyampe ke sebuah bendungan. Nah, ini tuh spot keramat tempat si Shiroha ngeluarin jurusan andalannya, Raiden, alias tembakan petir. Si abangnya nyoba niruin gayanya sambil teriak, Raiden. Tapi kok malah jadi kocak ya. Pronunciation-nya agak fail dikit. Tapi pas diedit transisi ke animenya, dapet banget feel-nya. Tantangan berikutnya lebih berat. Mereka mampir ke kuil Hachiman. Buat fans Summer Pockets pasti tahu, ini rute buat nyari kunci peti harta karun di rutenya Kamome. Tapi realitanya, lihat tuh tangganya, tinggi bener buset. Si abangnya sampai nyerah di tengah jalan. Tas kameranya ditinggalin dong di tangga saking gak kuatnya. Nah pas sudah Senin Kemis tuh, pas nyampe puncak, mereka bercanda nyariin kunci harta karun kayak di gamenya. Ya kali beneran ada. Tapi kata mereka, pengalaman capek-capek jalan ke lokasi aslinya, ini rasanya udah kayak nemu harta karun beneran. Dalam juga. Puas lihat kuil, waktunya turun gunung. Tapi kayaknya hari ini lagi banyak sialnya deh. Pas mereka mau mengunjungi rumah tempat tinggalnya Hairi, si MC, ternyata tutup. Terus pas lanjut ke kediaman keluarga Naruse, alias rumahnya Shiroha, yah, elah, malah lagi direnovasi total. Ditutupin terpal gitu. Padahal rumornya dulu kita bisa ngintip ke dalam. Hari ini bener-bener ujian mental buat para peziarah anime. Untungnya, kekecewaan mereka kebayar lunas sama pemandangan laut yang biru jernih, persis kayak visual di animenya. Di pinggir laut mereka nemu toko es serut, yang lagi-lagi identik sama si Ao. Dan tebak apa? Tutup juga dong. Komplit penderitaannya. Tapi kocaknya, di papan menu ada gambar meme Ao, terus harganya ditulis 1 juta yen. Bisa aja yang punya warung bercandanya. Ya udah dah, karena semua tutup, akhirnya mereka melipir ke kafe lain aja buat ngopi santai. Oke lanjut gengs, abis kena mental gara-gara toko si Ao tutup, rombongan ini mutusin buat cooling down dulu di sebuah kafe pinggir laut. Lihat deh, view dari dalam kafenya, langsung menghadap laut biru yang tenang, persis kayak visual novelnya. Di sini mereka pesen soda warna biru. Ini sih vibes-nya udah Summer Pockets banget ya.
Ngingetin sama warna tema gamenya, atau malah kayak rambutnya si Shiroha. Seger banget diminum pas cuaca lagi panas-panasnya. Tenaga udah keisi, sekarang waktunya lanjut hunting lokasi Seichi Junrei. Mereka jalan kaki nyusurin pantai dan ngikutin dua bocil lokal. Siapa tahu mereka NPC yang kasih petunjuk jalan kan? Tujuan utama mereka sekarang adalah nyari dermaga batu tempat Shiroha Naruse biasanya duduk sendirian sambil mancing. Tapi, waduh, ternyata jalan utamanya putus dan rusak parah kena air pasang. Si abangnya sempat nekat, malah sepatunya basah kuyup kena ombak. Terpaksa deh puter balik cari jalan tikus. Demi konten dan waifu, terobos semak belukar pun dijabanin. Dan benar aja, setelah belusukan lewat jalan setapak di hutan, mereka nemu sepeda parkir. Artinya, jalannya benar. Dan boom! Akhirnya nyampe juga di Holy Land-nya para fans sama Poke. Inilah dermaga panjang tempat Shiroha sering ngegaca ikan. Angle-nya pas banget sama di anime. Airnya jernih parah, sampai ikannya kelihatan. Di situ juga ada bangunan beton kecil yang terbengkalai. Kalau kalian ingat, ini sering jadi latar background pas adegan ngobrol serius atau pas lagi main bareng geng Hairi. Di dalamnya penuh coretan grafiti, ada gambar gurita segala. Creepy tapi nostalgik. Puas napak tilas di dermaga, mereka balik lagi ke sepedanya. Sekarang lanjut goes santai di pinggir pantai sambil nikmatin angin laut. Tujuan berikutnya adalah area pantai berpasir putih. Nah, lihat tuh, ada gerbang tori di pinggir pantai. Ini juga salah satu background ikonik di dalam gamenya, biasanya muncul di rutenya Kamome atau pas adegan main di pantai. Mereka juga nemu bangunan kecil yang desain atapnya persis banget sama gudang atau markas tempat mereka nyimpan perlengkapan main di anime. Gila sih, detailnya real banget. Oke, sekarang masuk ke stage paling berat, tanjakan maut. Rute sepedanya mulai naik ke bukit yang curam banget. Tapi capeknya langsung hilang pas ngeliat ke samping. View laut dari atas bukit ini bener-bener majestic. Warnanya biru gradasi Tosca, persis kayak lukisan background di visual novelnya Ki. Si abangnya sempat khawatir karena turunan dan tikungannya tajam banget. Rem sepeda rentalnya juga agak pasrah. Tapi demi ngejar waktu kapal terakhir jam 5 sore, ya gas terus. Masuk ke area pemukiman, mereka nemu satu spot yang gak boleh dilewatin. Lihat tembok beton di pinggir jalan itu. Ada tangga besi kecil yang nempel. Nah, ini referensi visual tempat si Kamome biasanya muncul bawa kopernya. Benar-benar kayak masuk ke dunia animenya. Waktu udah nunjukin jam 3:30 sore, mepet banget sama jadwal kapal terakhir. Mereka langsung speedrun nurunin bukit, ngebut balik ke pelabuhan. Sampai di sana, mereka balikin sepeda sewaannya. Oh ya, notice nggak? Di keranjang sepeda sewaannya itu ada stiker logo pasukan bajak laut kumis kucing alias Higene Kodan. Itu lambang timnya Hairi dan Kamome di anime. Detail kecil tapi bikin fans senyum-senyum sendiri. Sayangnya toko rentalnya juga udah tutup, jadi balikinnya mandiri aja. Akhirnya mereka berhasil naik kapal feri dan balik ke Takamatsu dengan selamat pas hari udah gelap. Misi Seichi Junrei di Pulau Naoshima sukses besar. Dan sebagai penutup yang sempurna, si abangnya beli jajanan wajib, es krim semangka alias Suika Bar. Ini adalah makanan favoritnya Shiroha. Meskipun nggak dapat es serut 1 juta yen di tokonya Ao tadi siang, setidaknya dapat es krim 100 perak di minimarket kota. Rasanya manis, kayak kenangan liburan musim panas mereka. Next trip, mereka bakal lanjut ke Pulau Shodoshima. Sampai jumpa di video selanjutnya.